Sebelum menonton video ini, admin mengingatkan bahwa konten ini bukan untuk menjadi bahan perdebatan, tetapi untuk berbagi informasi. Apapun keyakinan ataupun sudut pandang kita sehubungan dengan malaikat, mari kita ingat bahwa makhluk ilahi tertinggi adalah Tuhan. Dia yang maha tinggi pencipta semua makhluk, termasuk para malaikat. Shalom rekan-rekan semua. Di video kali ini, admin akan membahas tentang malaikat secara umum, sejak awal penciptaan mereka dan tingkatan mereka. Video ini juga adalah bagian dari video sebelumnya tentang malaikat yang admin pernah bahas di konten sebelumnya tentang malaikat dan fakta unik tentang malaikat. Untuk sumber informasi dari video ini berasal dari kitab-kitab tersembunyi, khususnya dari beberapa kitab yang menuliskan kisah tentang penciptaan malaikat dan tingkatan malaikat. Demikian dikisahkan, malaikat adalah makhluk roh yang diciptakan oleh Yahweh Elohim pencipta. Sebelum menciptakan malaikat, pada mulanya Elohim menciptakan 7 hal termasuk langit dan bumi yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang pertama. Alasan mereka tidak diciptakan lebih dulu adalah agar orang-orang tahu bahwa malaikat tidak membantu Yahweh dalam penciptaan langit dan bumi, dan juga menjadi tanda bahwa mereka bukan Tuhan, sekalipun mereka memiliki banyak kekuatan dan kemampuan. Penciptaan malaikat terjadi dalam beberapa tahapan. Di antaranya penciptaan para malaikat yang melayani di hadapan Elohim. Mereka ini diciptakan di awal sebelum fajar penciptaan. Di antaranya malaikat-malaikat itu adalah malaikat-malaikat kehadiran, dan malaikat-malaikat pengudusan, dan malaikat-malaikat roh api, dan malaikat-malaikat roh angin, dan malaikat-malaikat roh awan, malaikat gelap, dan malaikat salju dan hujan es, malaikat embun, malaikat suara dan malaikat guntur, dan juga malaikat petir, malaikat-malaikat roh dingin dan panas, malaikat musim dingin, malaikat musim semi, malaikat musim gugur, malaikat musim panas, dan semua roh-roh dari makhluk-makhluknya yang ada di dalam surga dan di atas bumi. Ketika para malaikat suci diciptakan pada hari pertama, tanpa suara, mereka tidak memahami penciptaan mereka, tetapi berpikir dalam diri mereka sendiri bahwa mereka adalah makhluk yang ada dengan sendirinya dan tidak dibuat. Pada awal fajar penciptaan, pada pagi hari pertama, Yahweh berkata dengan suara yang terdengar dan memerintah, "Jadilah terang," dan segera cahaya terpancarkan. Dan ketika para malaikat melihat penciptaan cahaya, mereka mengetahui dengan pasti bahwa Dia yang telah menciptakan cahaya adalah yang telah menciptakan mereka. Dan mereka berteriak dengan suara nyaring sambil memuji Dia dan meninggikan Dia karena seluruh pekerjaan-pekerjaannya. Dan mereka mengagumi karya Elohim saat Dia menciptakan cahaya, dan juga semua hal lain juga yang dikerjakannya, dan mereka pun memberkati Dia. Hal ini juga dikonfirmasi dalam kitab Ayub pasal 38 ayat yang ke-7 yang mengisahkan tentang penciptaan langit dan bumi, di mana dikatakan bahwa bintang fajar dan semua anak-anak Elohim bersorak-sorai dengan sukacita ketika melihat Elohim meletakkan dasar bumi dan menciptakan segala sesuatu. Kemudian pada hari kedua, Tuhan menciptakan baik malaikat yang melayani maupun malaikat pujian. Dan malaikat yang dibuat dari api memiliki bentuk api, tetapi hanya selama mereka tetap di surga. Dan ketika mereka turun ke bumi untuk melakukan perintah Yahweh di bumi, mereka
mereka akan berubah menjadi angin atau mereka mengambil bentuk manusia. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 104 ayat 4, dikatakan, yang menjadikan malaikat-malaikatnya seperti angin dan pelayan-pelayannya seperti api yang menyala-nyala. Dia membuat para malaikatnya seperti angin, dan ketika mereka melayani di hadapannya, mereka menjadi seperti api, seperti dikatakan malaikatnya yang melayani seperti api yang menyala-nyala. Adapun tempat kediaman para malaikat adalah sebagai berikut. Setelah Elohim menciptakan para malaikat, mereka adalah makhluk yang tidak terlihat oleh mata jasmani, dan mereka semua mengelilingi takhta keagungannya, di mana mereka melayani kemah yang tidak dibuat dengan tangan manusia. Dan ketika Yahweh menciptakan cakrawala dan membagi langit, maka para malaikat diberi tempat untuk tinggal masing-masing sesuai dengan perintah Elohim, dan mereka akhirnya terbagi sesuai dengan kelas dan tingkatan mereka dan juga tugas-tugas mereka. Tercatat ada 10 peringkat atau derajat di antara para malaikat. Pangkat yang paling ditinggikan adalah mereka yang mengelilingi takhta ilahi di semua sisi, dari kanan, kiri, depan, dan belakang. 4 kumpulan malaikat yang melayani ini, kumpulan pertama di bawah kepemimpinan malaikat utama Mikael di sebelah kanannya, dan yang kedua kumpulan malaikat yang di bawah kepemimpinan malaikat utama Gabriel berada di depannya. Kemudian yang ketiga kumpulan malaikat di bawah kepemimpinan malaikat utama Uriel di sebelah kirinya. Dan yang keempat, kumpulan malaikat di bawah kepemimpinan malaikat utama Rafael di belakangnya. Keempat malaikat ini dapat disebut sebagai malaikat penghulu. Kehadiran ilahi Elohim duduk di tengah-tengah di atas takhta yang tinggi dan agung yang sangat megah, yang ditangguhkan di atas udara, dan penampilan kemuliaan seperti bagaikan sebuah batu, yang setengahnya dari api dan lainnya setengahnya seperti salju. Dan mahkota kemuliaan yang gemilang terletak di atas kepalanya, dan di atas dahinya tertulis nama Elohim yang tak terlukiskan. Matanya memandangi seluruh bumi, dan di sebelah kanannya adalah kehidupan. Kematian berada di sebelah kirinya, dan tongkat api ada di tangannya, dan sebuah tirai terbentang di hadapannya. Dan 7 malaikat yang diciptakan menjadi pelayan utama di hadapannya di dalam tirai ini. Seperti yang tercatat dalam kitab Wahyu pasal 8 ayat yang kedua, dikatakan, dan aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Elohim, dan kepada mereka telah diberikan ke-7 sangkakala. Takhta dari yang maha tinggi seperti api dan hujan es, dan di bawah takhta kemuliaan terlihat seperti batu safir, dan api melingkupi. Kebenaran dan keadilan adalah dasar dari takhtanya. Awan-awan kemuliaan mengelilinginya, dan serafim, opanim, dan kerubim, dan makhluk-makhluk suci surgawi bernyanyi memuji Dia. Takhta itu seperti safir. Ia berdiri di atas 4 kaki, dan 4 makhluk suci melekat padanya. Di setiap sisi ada 4 wajah dan 4 makhluk, seperti yang dikatakan, ada 4 wajah, yaitu wajah manusia, wajah singa, wajah lembu, dan wajah Raja Wali, seperti yang tercatat dalam kitab Yeskiel pasal 1 ayat yang pertama sampai 28, dan kitab Yeskiel pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Dan hal ini juga tercatat dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang 11. Sungguh kemuliaan Tuhan tidak dapat terlukiskan. Ketika Dia berbicara dari timur, dari antara 2 kerubim, Dia berbicara ke arah wajah manusia. Ketika Dia berbicara ke arah selatan, Dia berbicara ke arah wajah singa. Dan ketika Dia berbicara ke arah barat,
dia berbicara ke arah wajah lembu, dan ketika dia berbicara ke arah utara, dia berbicara ke arah wajah Raja Wali. Dan di seberangnya ada opanim dan roda kereta. Dan ketika dia duduk di atas takhta dan melihat sekeliling bumi, keretanya berada di atas roda melalui suara yang disebabkan oleh roda kereta, kilat dan gempa bumi melanda dunia. Saat dia melintasi langit, dia mengendarai kerub yang cepat seperti yang dikatakan dalam 2 Samuel pasal 22 ayat yang ke-11 dikatakan, dan dia mengendarai kerub lalu terbang dan tampak di atas sayap-sayap angin. Dan juga tercatat dalam kitab Mazmur pasal 18 ayat yang ke-11, dan dia mengendarai kerub lalu terbang dan membumbung tinggi di atas sayap-sayap angin. 2 serafim berdiri di dekatnya, satu di sisi kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Masing-masing memiliki 6 sayap, dengan 2 dari masing-masing menutupi wajahnya untuk mencegah mereka memandangi Shekinah, dan dengan 2 sayap mereka masing-masing menyembunyikan kaki mereka. Hal ini disebabkan agar mereka tidak mengingat dosa yang dilakukan oleh anak lembu emas. Dan mereka terbang, bersukaria dan menguduskan nama Tuhan yang agung. Yang satu menjawab sementara yang lain memberitakan, dan yang satu menyatakan sementara yang lain menjawab. Dan mereka berkata, Kudus, kudus, kudus Yahweh semesta alam. Seperti yang tercatat dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 2-3 dikatakan, di atasnya ada para seraf yang berdiri. Padanya ada 6 sayap, 6 sayap untuk masing-masing, dengan 2 sayap menutupi wajahnya, dan dengan 2 sayap ia menutupi kakinya, dan dengan 2 sayap ia terbang. Dan yang ini berseru kepada yang itu dan berkata, Kudus, kudus, kuduslah Yahweh Tsebaot, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Makhluk-makhluk suci berdiri dengan hormat dan kagum, dengan gemetar dan gemetar. Jangan sampai mereka dihanguskan oleh api malaikat, dan api dari wajah mereka mengalir ke sungai api, seperti yang dikatakan, dan sungai api mengalir di hadapannya. Dan makhluk-makhluk suci menjawab dan berseru, diberkatilah Yahweh di tempat kemuliaannya. Semua makhluk surgawi memuji Yahweh dengan mengatakan, Kudus, kudus, kudus Yahweh semesta alam. Tetapi sesungguhnya manusia lebih diutamakan dalam penyembahan dan pujian daripada para malaikat. Terutama Israel lebih disukai daripada para malaikat. Ketika mereka mengelilingi singgasana ilahi dalam bentuk gunung-gunung berapi dan bukit-bukit berapi, dan berusaha untuk mengangkat suara mereka dalam pemujaan kepada Elohim Sang Pencipta, Yahweh membungkam mereka dengan kata-kata, Diamlah sampai aku mendengar lagu pujian dan doa, serta melodi yang manis dari Israel. Karena itu, para malaikat yang melayani dan semua penghuni surga lainnya menunggu sampai nada terakhir dari pujian Israel yang naik tinggi-tinggi dari bumi telah menghilang. Dan kemudian mereka dengan suara yang keras menyatakan, Kudus, kudus, kudus Yahweh semesta alam. Seperti yang tercatat dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat 4, dikatakan, namun engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Malaikat-malaikat yang melayani, atau mereka yang berhubungan dengan dunia, sebelum menghadap di hadapan yang Maha Kuasa, mereka akan mandi untuk berendam diri. Mereka menyelam ke dalam aliran api dan cahaya sebanyak 7 kali, dan 365 kali mereka akan memeriksa diri mereka dengan cermat untuk memastikan bahwa tidak ada noda yang melekat pada tubuh mereka. Dan kemudian setelah mereka merasa layak, mereka akan menaiki tangga berapi dan bergabung dengan para malaikat di surga Arafot dan mengelilingi takhta Elohim bersama dengan Hasmal dan semua hayat yang kudus, dan dengan dihiasi jutaan mahkota berapi-api dan dengan memakai pakaian berapi-api, semua malaikat bersama-sama dengan kata yang sama dan dengan melodi yang sama
mengangkat nyanyian pujian untuk memuji Elohim. Setelah tingkatan utama malaikat yang melayani di hadapan Elohim, malaikat terdiri dari 9 kelas yang terbagi dalam 3 ordo, yaitu atas, tengah, dan bawah. Malaikat tingkat atas dikatakan sebagai malaikat yang melayani langsung di hadapan Tuhan. Ibaratnya seperti pelayan terpercaya yang selalu di sisi tuannya. Sedangkan tingkat tengah merupakan malaikat yang memerintah dan menjalankan dunia. Lalu tingkat bawah adalah malaikat di kelas ini lebih mengarah untuk membantu manusia, entah sebagai pelindung atau penunjuk arah. Urutan atas terdiri dari cherubim, serafim, dan opanim. Ketiga kelas ini juga disebut sebagai malaikat imam, imam kepala dan pembawa takhta Elohim. Ordo tengah terdiri dari lords, powers, dan rulers. Ini juga disebut malaikat imam karena mereka menerima wahyu dari perintah dari malaikat di atas mereka. Tingkatan yang lebih rendah terdiri dari prinsip-principalities, archangel, dan angels. Dan ini adalah malaikat-malaikat menteri yang menunggu hal-hal apa yang diperintahkan kepada mereka. Yang pertama, cherubim. Cherubim adalah kelas malaikat atas yang melayani atas perintah Tuhan. Mereka adalah malaikat gerakan intelektual yang menyandang takhta yang maha kudus dan merupakan kepala dari semua gerakan takhta. Dan mereka selalu waspada terhadap kelas mereka sendiri dan malaikat di bawah mereka. Mereka adalah makhluk surgawi yang memiliki wujud yang berbeda-beda di antara cherubim. Cherubim digambarkan memiliki wajah manusia, wajah singa, wajah lembu, dan wajah raja wali. Selain itu juga, mereka digambarkan memiliki banyak mata dan memiliki lengan seperti lengan manusia, dan mereka juga memiliki jumlah sayap yang berbeda-beda, mulai dari 2 hingga 4 sayap. Mereka adalah malaikat-malaikat penjaga, malaikat-malaikat pengudusan, malaikat-malaikat kehadiran, dan malaikat-malaikat kemuliaan. Kepala mereka yang paling utama dan tertinggi di antara mereka atau yang memimpin mereka bernama Kerubiel. Yang kedua, serafim. Serafim adalah malaikat gerakan berapi-api yang memancarkan api ilahi. Wujud dari serafim juga berbeda-beda, tetapi mereka selalu digambarkan sebagai makhluk surgawi yang berapi. Mereka juga digambarkan memiliki 6 sayap dan selalu menutupi kaki mereka dengan sayap mereka. Mereka adalah malaikat-malaikat hadirat dan malaikat-malaikat penyembah dan pemuji. Mereka juga dapat menyampaikan pesan dari Tuhan kepada para abdinya. Kepala mereka yang paling utama dan tertinggi di antara mereka atau yang memimpin mereka bernama Serafiel. Yang ketiga adalah tingkatan opanim. Malaikat opanim adalah malaikat gerak tetap yang tidak tergoyahkan oleh apapun yang menimpanya. Sesuai dengan namanya, mereka menjabat sebagai salah satu penyandang takhta yang maha kuasa, disebut juga sebagai opanim atau malaikat takhta. Wujud malaikat opanim sangat aneh. Yang terkenal adalah wujud berupa roda berjumlah 4 dan semuanya memiliki mata. Opanim adalah makhluk surgawi yang tidak pernah tidur, tetapi menjaga singgasana Tuhan. Kepala mereka dan yang paling utama dan tertinggi di antara mereka atau yang memimpin mereka bernama Opaniel. Kemudian tingkatan malaikat lords. Tingkatan ini adalah malaikat yang dipercayakan untuk mengatur malaikat lain di bawahnya. Dan salah satu tugas mereka yaitu mencegah setan melukai benda-benda ciptaan. Mereka juga disebut malaikat dominasi. Penggambaran malaikat ini digambarkan seperti manusia yang bersayap. Tugas mereka diantaranya adalah menegakkan keadilan Tuhan dan juga mengawasi malaikat lain di bawahnya. Tingkatan malaikat lords menerima pesan dari serafim dan cherubim, lalu akan menyampaikan pesan-pesan itu kepada malaikat di bawahnya.
Tingkatan selanjutnya yaitu tingkatan malaikat kekuatan atau malaikat powers. Mereka adalah gerakan yang hebat, pelayan atas kehendak Yahweh, dan mereka adalah malaikat yang memberikan kemenangan kepada beberapa penguasa dalam pertempuran dan juga menyebabkan kekalahan bagi yang lain. Jika tingkatan lords dan rulers mengatur urusan dunia manusia, maka malaikat powers atau malaikat kekuatan mengurus para setan dan entitas jahat. Mereka digambarkan sebagai pasukan yang berseragam dan berapi dan membawa senjata untuk memerangi kejahatan. Kemudian tingkatan malaikat penguasa. Mereka juga disebut malaikat kebajikan. Mereka adalah kelompok malaikat yang memiliki kekuasaan atas harta spiritual dan untuk menyalurkannya kepada para malaikat lain sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Kelas malaikat ini juga bertugas mengatur benda-benda penerang seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dikatakan juga bahwa malaikat kebajikan adalah malaikat yang bisa membuat mujizat. Mereka digambarkan memiliki wujud seperti kilatan cahaya. Kemudian tingkatan selanjutnya yaitu tingkatan malaikat Principilates adalah kelompok malaikat tertentu yang memiliki tugas atas hujan, awan, kilat, guntur, angin puyuh, prahara, angin, dan lainnya. Mereka disebut juga malaikat kerajaan, dan mereka dikatakan memiliki bentuk seperti kilatan cahaya. Malaikat di tingkatan ini juga bertugas melihat segala hal di dunia dan melindunginya. Malaikat kerajaan juga bertugas untuk melindungi suatu kelompok seperti negara, persekutuan, dan sebagainya. Malaikat kerajaan sering digambarkan mengenakan mahkota atau membawa tongkat kerajaan. Inilah malaikat yang akan mendengarkan doa dari manusia. Alasannya karena mereka memiliki tugas untuk langsung mengurusi dunia manusia. Kemudian malaikat tingkatan selanjutnya yaitu tingkatan malaikat agung atau biasa dikenal dengan Archangel. Mereka adalah malaikat gerakan operasi cepat yang kepada mereka dipercayakan tugas atas binatang buas seperti sapi, unggas bersayap, reptil, dan segala sesuatu yang memiliki kehidupan, bahkan mulai dari binatang terkecil seperti agas hingga gajah, kecuali manusia. Mereka disebut juga malaikat kepala. Malaikat di kelas ini dapat mengubah wujudnya menjadi manusia. Kemudian tingkatan terakhir yaitu malaikat atau angels mereka adalah gerakan yang memiliki pengetahuan spiritual tentang segala sesuatu yang ada di bumi dan di surga. Malaikat dari kelompok ini disebut malaikat pelindung dan juga malaikat penjaga manusia dan mengarahkan manusia. Sekalipun dibagi dalam beberapa tingkatan, tetapi tingkatan mereka tidak menjadikan malaikat yang berada di tingkat atas menjadi lebih tinggi atau yang di tingkat menengah dan bawah menjadi lebih rendah. Mereka ditempatkan di posisi masing-masing sesuai dengan tugas dan perintah Tuhan sendiri. Tingkatan para malaikat menjadi petunjuk dan penanda tugas mereka dan bukan menjadi pangkat mereka. Malaikat selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya sebagai wujud ketaatan mereka kepada Elohim. Demikian sedikit informasi mengenai tingkatan malaikat, penciptaan mereka, dan tugas-tugas mereka. Mungkin dalam pembahasan kali ini kurang jelas atau mungkin sulit dipahami. Dalam pembahasan kali ini admin membahas secara singkat saja. Mungkin di lain waktu admin akan membahas satu persatu sedikit lebih detail. Sekalipun malaikat memiliki kemampuan dan kekuatan yang besar, tetapi admin mengingatkan kepada rekan-rekan pendengar untuk tidak menyembah mereka, sebab mereka hanyalah ciptaan Tuhan. Mungkin banyak dari kita bertanya, mengapa dalam kitab suci hanya sedikit nama malaikat yang dituliskan, padahal ada banyak malaikat dengan tingkat dan tugas yang berbeda-beda? Jawabannya adalah untuk mencegah manusia
melakukan penyimpangan dengan menyembah mereka, maka nama mereka dirahasiakan, tetapi bukan berarti tidak dapat diketahui. Nama-nama mereka dituliskan di kitab-kitab tersembunyi lainnya, dan kitab-kitab itu tidak dapat dimengerti dan dimiliki oleh kebanyakan orang. Hanya mereka yang kepadanya Tuhan berkenan, maka akan dapat mengetahuinya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi Yahweh Elohim Pencipta. Haleluya.